Yo yo yo, what's up teman-teman semua, kembali lagi di channel Dim Cinema. Gimana kabar kalian semua? Saya harap semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalani hari-harinya. So, pada video atau kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview sebuah alur cerita film horor yang sempat ditayangkan di bioskop. Film ini mengangkat cerita tentang seorang wanita yang menjadi simpanan para pejabat negara. Namun, dia ternyata bukan manusia biasa, melainkan jelmaan dari seorang nyai. Sosok mistis penguasa pantai selatan yang digambarkan dengan sosok siluman ular yang berjudul Gundik, yang dirilis pada tahun 2025. So, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Let's go! Film diawali pada tahun 1988, tepatnya di pantai Laut Selatan, yang dimana saat itu sistem pemerintahan Indonesia sudah sepenuhnya dikuasai oleh pribumi. Kemudian scene berpindah kepada seorang kolonel bernama Bento, yang sedang berkunjung di sebuah rumah. Bento disambut oleh seorang pria yang bernama Samir. Bento juga membawa emas sebagai seserahan. Tenang, sebentar lagi akan menjadi jenderal. Kedatangan Bento ternyata ingin mewujudkan hajatnya, yang ingin menjadi seorang jenderal. Lalu setelah itu, Bento diarahkan untuk masuk ke sebuah kamar dan menunggu Gundik yang akan mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang jenderal. Tak berselang lama, Gundik Nyai pun akhirnya keluar. Sementara itu, di ruangan lain, Samir dan anak buahnya mempersiapkan seorang anak untuk dijadikan tumbal. Kemudian anak tersebut dibaringkan dan siap untuk dipersembahkan kepada Nyai. Darah anak itu lalu diekstrak melalui selang yang terhubung ke ruangan Nyai dan dipakai Nyai untuk membasahi tubuhnya sebagai bagian dari ritual. Lalu scene berpindah ke Jawa Tengah tepatnya di tahun 2003, di mana diperlihatkan seorang mantan tentara bernama Otto yang baru saja keluar dari penjara. Di sana Otto dijemput oleh anak perempuannya yang bernama Mary. Otto sedikit terkejut ketika melihat anak perempuan yang memiliki perut yang bunting. Karena hal itu lantas Otto bertanya siapa ayah dari anak tersebut, yang ternyata driver taksi yang mengantar Mary untuk bertemu Otto itu merupakan suaminya yang bernama Baim. Otto pun terlihat tidak menyukai Baim karena anaknya menikah dengan seorang driver taksi. Namun, di sini Mary mencoba meyakinkan Otto dan mengatakan apa salahnya punya suami driver taksi. Kemudian ketika sampai di rumah, mereka bertiga langsung makan siang bersama sambil menyaksikan berita di televisi. Yang dimana saat itu Bento sudah menjadi seorang purnawirawan jenderal dan kini memantapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah makan siang bersama, Otto memilih untuk masuk dalam kamar sambil mengingat masa lalu di mana istri yang meninggal di depan matanya sendiri. Kemudian ketika Mary dan Baim sedang bersenda gurau di teras rumah, tiba-tiba Otto memanggil Baim karena ada telepon yang ternyata itu adalah ibunya. Sang ibu mengabarkan kalau kondisi ayahnya yang sedang sakit semakin memburuk dan ibu meminta Baim untuk segera ke rumah sakit. Singkat cerita, sampainya di rumah sakit, ibu memberitahu Baim kalau kondisi ayah sudah kritis dan dokter mengatakan kalau ayah tidak bisa diselamatkan. Sementara di rumah, Mary sudah menunjukkan kontraksi atau gejala akan melahirkan. Lantas, Otto mengajak pergi ke rumah sakit. Namun, Mary menolak karena menurutnya biaya rumah sakit terlalu mahal. Tidak berselang lama, Otto mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Tony, yang ternyata adalah mantan rekan kerjanya. Tony menawarkan pekerjaan yang bayarannya cukup besar. Ternyata, pekerjaan kali ini adalah mencuri emas di rumah Nyai Gundik yang diperlihatkan di awal film tadi. Tony berpesan kepada Otto kalau ia ingin Otto mengumpulkan kembali tim lamanya. Mereka adalah Saud, Reza, dan Surya. Tony berharap Otto dan kawan-kawan melakukan pekerjaannya untuk dilakukan besok malam. Karena kalau tidak, ia akan menunggu lagi sampai bulan depan. Karena persoalan ekonomi dan Mary yang akan segera melahirkan, akhirnya Otto pun menerima tawaran tersebut. Scene lalu berpindah memperlihatkan Otto menemui temannya yang bernama Saud. Yang mana Saud begitu nampak senang ketika melihat dan mengetahui sahabatnya itu sudah keluar dari penjara. Saud sudah menyadari kalau kedatangan Otto pasti untuk mengajaknya bekerja, dan Saud pun setuju untuk ikut dalam misi kali ini. Selanjutnya, Otto menemui temannya yang bernama Reza. Diketahui Reza memiliki hutang yang sangat banyak kepada rentenir, yang alhasil ia juga bergabung bersama Otto dan Saud.
Di sisi lain, Baim pulang ke rumah untuk mencari sebuah kotak wasiat dari bapaknya. Ternyata sang ayah memiliki ilmu rawa rontek yang dimana ia tidak bisa meninggal sebelum menurunkan ilmunya tersebut. Dan dengan terpaksa, mau tidak mau Baimlah yang harus mewarisi ilmu itu agar sang ayah bisa mati dengan tenang. Setelah menemukan kotak itu, ibu menuntun Baim untuk membacakan mantra dan menerima ilmu ayahnya itu. Baim harus menerima ilmu tersebut dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Tak berselang lama, pihak rumah sakit menelpon ibu Baim dan mengabarkan kalau sang ayah telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada keesokan harinya, Otto dan yang lain hendak mengajak ayah Baim atau teman lamanya untuk ikut terlibat dalam misinya. Namun sayangnya ayah Baim telah meninggal dunia. Sehingga, mau tidak mau Otto mengajak Baim untuk bergabung karena ilmu ayahnya kini sudah berada di dalam dirinya. Kemudian pada malamnya memperlihatkan Baim tengah bersiap untuk berangkat melakukan misi itu bersama Otto dan kawan-kawan. Di sini ia harus berbohong kepada Mary kalau tempat perusahaan tempatnya bekerja memanggilnya untuk kerja lembur. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di rumah Nyai Gundik. Otto mengajak Saud dan Reza ke dalam, sementara Baim menunggu di luar untuk melihat situasi dan menjaga mereka dengan membaca mantra-mantra. Mereka bertiga pun masuk melalui jendela. Untuk memudahkan misi tersebut, mereka bertiga berpencar agar lebih cepat menemukan emas itu. Di luar, Baim melihat sosok jurig nenek tua dari kejauhan sedang menari-nari, dan tiba-tiba jurig itu muncul di kursi belakang yang membuat Baim kaget. Di sisi lain, Otto masuk di salah satu ruangan dan melihat sebuah lukisan besar yang mencurigakan. Sementara itu, Saud yang masuk di salah satu ruangan mendapati seorang anak kecil tertidur dengan kedua tangan di rantai. Namun, saat Saud akan menyelamatkannya, Saud dikejutkan dengan kemunculan Samir yang memakai jubah hitam dan topeng. Saud mengatakan kalau Samir adalah seorang pedofil. Namun Samir membantah dengan mengatakan kalau bocil tersebut sudah berusia 70 tahun. Sementara di luar, terlihat Baim yang sudah bosan menunggu. Untuk menghibur diri, yang melihat sebuah palang yang mana setelah disentuh tangan Baim langsung kepanasan. Tidak hanya itu, ia dikejutkan dengan kemunculan banyak pocong di halaman rumah. Namun, ia teringat kalau sekarang ia punya ilmu dari ayahnya dan kemudian membaca mantra yang membuat para pocong itu menghilang. Karena kejadian barusan, Baim masuk ke dalam mobil dan membunyikan klakson sebagai tanda untuk rekan-rekannya kalau ada yang tidak beres di rumah itu. Namun, sekuat apapun berusaha, yang namanya film pasti ada saja kesialannya. Hal itu dibuktikan dengan mobil yang tidak bersuara sedikit pun. Kembali ke dalam dan memperlihatkan Saud dan Samir yang masih sibuk berduel, dan Otto yang bersantai sambil meneguk sebuah minuman, serta Reza yang sibuk mencari emas. Dan Baim kini memutuskan masuk untuk mencari mereka bertiga. Di sisi lain, Reza masuk di salah satu kamar anak-anak karena kelelahan mencari. Reza menyempatkan diri untuk duduk di atas kasur tersebut dan tiba-tiba ada sosok arwah anak kecil yang membuat Reza ketakutan. Karena hal itu, ia pun berlari keluar dari kamar itu dan berpapasan dengan Baim. Di mana Baim melihat sosok sepasang kaki yang hinggap di pundak Reza. Untungnya Baim berhasil mengusir sosok itu. Setelah Saud berhasil mengalahkan Samir dan membawanya kepada Otto, Saud memberitahu jika Samir adalah seorang pedofil. Tapi Otto mengatakan kalau kedatangan mereka ke sini untuk mencari emas, bukan mengurusi aki-aki tua ini. Saud kemudian menyiksa Samir agar memberitahu letak emas itu. Namun Samir menolak memberitahu dan malah menertawakan mereka. Ia berkata kalau mereka telah masuk di rumah ini di waktu yang pas. Sebentar lagi nasib buruk akan menimpa mereka semua. Reza dan Baim juga sudah terkumpul dengan mereka berdua. Lalu Otto menanyakan di mana sosok Nyai Gundik, yang tentunya Samir tidak akan memberitahunya. Ditambah sekarang adalah waktu Nyai Gundik untuk tidur. Karena itu akhirnya Otto berinisiatif mencari sendiri Nyai Gundik. Ia menatap lukisan besar yang dari awal ia sudah mencurigai lukisan tersebut. Sontak hal itu membuat Samir nampak ketakutan. Dengan cepat Otto menemukan sebuah tombol dan setelah ditekan, akhirnya ruangan rahasia terbuka. Samir sendiri berhasil melarikan diri setelah menyadari keempatnya lengah. Saat mereka berempat masuk, mereka pun melihat Nyai Gundik yang sedang tertidur dan sedang berganti kulit. Tidak hanya itu, ternyata di ruangan inilah emas yang mereka cari disembunyikan. Otto bertanya kepada Baim kenapa ia ikut masuk ke rumah ini dan tidak berjaga di luar.
Lalu Baim mengatakan kalau ia merasa di rumah ini ada yang tidak beres. Untuk mempersingkat waktu, Otto memerintahkan Baim untuk mengumpulkan emas lalu pergi. Namun yang mereka tidak sadari adalah, di luar, Samir telah melakukan ritual untuk membangkitkan sang Nyai Gundik. Setelah mengambil emas, mereka pun langsung buru-buru keluar. Bersamaan dengan itu, Nyai Gundik telah terbangun dari tidurnya. Di luar, Saud sempat ingin membantu anak kecil yang ditemukan tadi. Namun, Otto melarangnya karena tujuan mereka sekali lagi adalah hanya untuk mengambil emas, bukan menolong anak kecil itu. Namun, karena bersimpati, ia pun pergi ke kamar menemui sang anak, sedangkan Reza dan Baim keluar duluan sambil membawa emas. Kembali pada Saud, sampainya di sana, anak kecil itu sudah menghilang. Karena itulah, Otto mengajak Saud untuk segera keluar sebelum ketahuan. Baim yang khawatir akan keselamatan mereka berdua, meminta izin kepada Reza untuk masuk ke dalam lagi. Reza yang gelap mata berniat kabur membawa emas dan meninggalkan mereka bertiga. Namun, Baim yang cerdas dan cukup bijak, ia telah menyembunyikan setir mobilnya. Akhirnya, Reza pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencari teman-temannya. Singkat cerita, mereka berempat pun berhasil bertemu satu sama lain. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba lampu padam. Sosok Nyai Gundik sudah mulai menunjukkan eksistensinya dengan menampakkan diri kepada mereka. Saat dihujani peluru, Nyai Gundik pun tiba-tiba menghilang. Nyai Gundik mulai meneror mereka yang membuat mereka berlari berhamburan. Anehnya, sejauh apapun mereka berlari, mereka pada akhirnya kembali ke tempat yang sama. Saat lampu menyala, sosok Nyai Gundik terlihat duduk di atas sofa. Ia mempertanyakan mau dibawa kemana emas-emasnya. Di sini Nyai Gundik seakan tertarik dengan salah satu di antara mereka, yaitu Baim. Nyai Gundik menunjukkan keganasannya dengan menebas kepala Saud hingga badan dan kepalanya terpisah menjadi dua bagian. Otto dan Reza yang hendak melarikan diri dibuat kebingungan saat jendela yang mereka pakai untuk masuk sudah menghilang. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari. Di luar terlihat Nyai Gundik sedang mencari keberadaan mereka berdua. Selain itu, Baim juga bersembunyi dalam sebuah lemari. Mary yang tengah tertidur di rumah mendapatkan mimpi buruk karena memiliki firasat yang tidak enak terhadap suaminya. Ia pun langsung menelpon salah satu petugas perusahaan taksi untuk menanyakan keadaan suaminya. Namun, sang petugas berkata kalau malam ini Baim tidak masuk kerja. Ia pun menemukan sebuah petunjuk di kertas yang ditulis ayahnya dan akhirnya Mary pun segera menuju ke sana. Kembali kepada rumah Gundik, setelah keluar dari lemari, Otto bersembunyi di dalam sebuah kotak, sementara Reza bersembunyi di bawah kolong ranjang. Namun sayangnya Gundik berhasil menemukan Reza. Gundik berubah wujud menjadi ular dan menyerang Reza dengan sangat brutal. Setelah itu Gundik kembali ke wujud manusia dan membawa Reza keluar. Melihat situasi aman, Otto segera keluar dari persembunyiannya. Namun tanpa diduga, Samir menyerangnya dari belakang yang membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu diperlihatkan Baim yang terlihat berada di sebuah pantai. Anehnya Gundik terlihat sangat suka dengan Baim. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Baim semata. Di sana Baim menemukan anak kecil yang sebelumnya dijumpai oleh Saud. Ternyata anak kecil tersebut bukanlah perempuan melainkan laki-laki. Ia sedang menunggu seseorang dengan weton Jumat Kliwon datang ke rumah itu untuk membunuh Gundik. Dan ternyata weton itu sesuai dengan kelahiran Baim. Gundik sengaja membiarkan mereka masuk karena ingin menggunakan jiwanya agar bisa awet muda selama-lamanya. Di sisi lain, Otto dan Reza sudah tertangkap oleh Samir dan anak buahnya. Namun, Otto diam-diam berhasil mengambil kunci di saku salah satu anak buah Samir. Kemudian, Baim membawa anak kecil yang tadi ke tempat tidur milik Gundik. Di sana, ia terfokus ke salah satu kursi yang tertutup oleh kain. Dan saat dibuka, ternyata ada seorang nenek tua, yaitu nenek yang sebelumnya meneror Baim di mobil. Ternyata nenek tua ini adalah Nyai yang sebenarnya. Gundik mengkhianatinya seperti anak kecil itu yang akan segera mengkhianati Gundik. Sementara itu, Samir dan Gundik mengeksekusi Reza, kemudian darahnya keluar mengalir ke tubuh sang nenek. Karena Gundik memerlukannya untuk tetap hidup abadi. Lalu, giliran Otto yang akan dieksekusi. Namun sayangnya, ia sudah berhasil bebas dan mengambil pistol lalu menembak Gundik dan Samir. Gundik yang kebal dapat selamat, sedangkan Samir harus meregang nyawa. Lalu nenek menyuruh Baim membuka tuas di sampingnya. Setelah dibuka, anak kecil yang tadi langsung diguyur darah hingga membasahi tubuhnya.
Di sisi lain, Otto yang tersudutkan sempat melakukan perlawanan hingga berhasil menebas leher Gundik. Ia pun berjalan untuk keluar dari rumah itu walaupun tertatih-tatih setelah menerima luka tusukan di perutnya. Tiba-tiba, Otto melihat bayangan istrinya berjalan menghampirinya. Namun sialnya, ternyata itu adalah sosok Gundik yang sedang menyamar. Pada akhirnya, Nyai Gundik pun berhasil membunuh Otto. Di sisi lain, Mary akhirnya tiba di rumah itu dan segera masuk ke dalam untuk mencari Baim. Lalu Baim diminta oleh nenek tua untuk meneteskan darahnya agar tercampur dengan darah tumbal untuk anak kecil itu. Anehnya, anak kecil itu kini telah berubah menjadi sosok yang mengerikan bermata satu. Tiba-tiba, nenek merasakan aroma bayi yang istimewa, di mana itu merupakan aroma bayi Mary yang sedang dikandungnya. Dan secara tidak diduga, Mary berhasil masuk lalu menemukan Baim. Gundik yang datang sangat senang karena mengira anak itu akan bersekutu dengannya. Namun, makhluk itu justru mencekik leher Gundik hingga mati. Yang Baim tidak ketahui, jika makhluk itu berhasil memakan bayi, maka ia akan sempurna dan hidup abadi. Singkat cerita, saat melarikan diri, sialnya perut Mary tiba-tiba kontraksi hebat akibat dirinya sudah mau bersalin. Karena darurat, akhirnya Baim memilih membantu persalinan Mary di dalam bak mandi. Singkat cerita, bayi itu pun lahir dalam keadaan selamat. Namun, makhluk itu juga datang untuk merebut bayi tersebut. Baim yang mencoba melawan tidak dapat mengimbangi kekuatan makhluk itu. Alhasil, makhluk tersebut berhasil merebut si bayi dan melahapnya hidup-hidup. Namun ternyata bayi itu bukanlah bayi sembarangan. Ia begitu kuat karena memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Makhluk itu pun memuntahkan kembali bayi itu yang membuatnya kepanasan hingga ia binasa karena energi dahsyat yang diberikan oleh sang bayi. Kemudian Baim dan Mary pun berhasil keluar dari rumah itu. Dan tidak lupa, Baim juga membawa satu tas yang berisi kepingan emas. Keesokan harinya memperlihatkan Tony berkunjung ke rumah Nyai dan menemukan nenek tua di ruang rahasia. Kemudian nenek itu menggunakan darah Tony untuk berubah wujudnya. Dan di akhir film diperlihatkan sang nenek yang kini telah berubah menjadi seorang Nyai Gundik yang baru. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan alur cerita film Gundik kali ini. Di sini menurut saya endingnya kurang seru ya, karena seperti gak nyambung gitu. Tapi overall ya lumayan bagus lah alurnya. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya guys ya. Serta teman-teman juga boleh banget untuk berkomentar next kita bahas film apa lagi. Thanks for watching guys and see you next video and goodbye.